Yang saya hormati Bapak PLT Wali Kota Utara, Pak Camat dan Pak Lurah dan seluruh pejabat yang hadir, juga dari Satpol PP. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami Hidayatul Rahman, Bapak Muhammad Nasih, dan wakil ya, tadi ada Pak Bu Bakri ya tadi. Yang saya hormati juga Kepala Sekolah SMK 11 Maret, Bapak Haji Toto Putiarjo, Bapak penceramah, Bapak Haji Ahmad Basri. Nanti ingatin saya Pak, kalau saya kebablasan Bapak stop Pak. Nanti porsi tausiahnya saya ambil. Yang saya hormati para ulama, tokoh masyarakat, juga Ketua RW, Bapak Muhammad Yamin. Mana Pak Muhammad Yamin? Ada kenalan tadi. Oh iya, jadi ketemu tadi. Dan tentu Bapak Ibu semua yang sempat hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya juga terima kasih ada kesempatan kita berbuka bersama. Tentu saja saya ingin sekali masjid, sekolah ini ada hubungannya. Saya dulu sekolah Islam SD sampai SMP. Guru saya suka bilang begini, ya istilahnya bahasa Arabnya gitu ya, aku masih inget-inget lah. Utbul ilma walau bisin, kira-kira gitu ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, kira-kira gitu kan. Terus saya tanya, maksudnya apa Pak Guru? Katanya itu sekolah yang jauh. Nggak bisa saya bilang. Kalau orang Cina yang Islam dekat. Jadi nggak benar itu. Terus dia bilang budayanya lebih tua. Nggak benar juga. Kalau belajar Islam budayanya ke Arab dong. Masa ke Cina, saya bilang. Akhirnya guru saya bilang begini. Udah. Pokoknya pengertiannya ini hadis juga. Ya kadang-kadang masih diragukan. Ini kuat apa lemah. Dan ini cerita agama ini. Saya bilang ya mau berdebat sama guru susah. Nah waktu saya udah kuliah, saya cari tahu kenapa Nabi Muhammad sampai ngucapin kalimat itu. Kalau kita berdebat ini hadisnya lemah atau kuat, saya kira tidak mungkin Allah mengizinkan kebingungan di dalam firman-Nya gitu loh. Nggak mungkin Allah sengaja mengizinkan sebuah hadis diperdebatkan. Nah saya yakin ini pasti ada tafsirannya. Nah saya mulai mempelajari filsafat Tiongkok. Apa ini maksud? Lalu saya pelajari. Saya kalau pelajaran agama Islam saya nilainya bagus. Jujur aja bagus saya. Kenapa? Karena tulisan Arabnya dilepas. Kalau mau belajar tulisan Arab tuh habis sholat Isya. Tapi saya sampai di sana katanya orang kafir nggak boleh masuk masjid. Jadi saya nggak belajar Arab. Akhirnya dari 10 soal saya cuma kerjain 7, 3 Arab nggak dikerjain. Ya pasti nilai saya lebih baik daripada orang Islam dong. Tulisan Arab susah. Dia nggak mau nyambung ana, nyambung pusing-pusing deh kamu. Saya nggak usah kerjain. Nah saya tafsirkan gini. Ternyata di Tiongkok waktu Nabi Muhammad belum dapat wahyu, beliau kan dagang sama orang Tiongkok ya. Waktu itu pengajaran Konfusius itu begitu kental. Apa pengajaran Konfusius yang paling utama adalah dia mengatakan, ini bahasa Mandarin nih, Iu Chiao U Le. Artinya apa? Iu itu ada, Chiao itu pendidikan, U itu tidak ada, Le itu pemisahan, pengotakan. Jadi kalau kita terjemahkan, kalau kita bicara pendidikan, tidak boleh ada diskriminasi pemisahan. Jadi saya berpikir yang dimaksud Nabi Muhammad tuntut ilmu ke negeri Tiongkok, ke negeri Cina, itu bukan sekolah ke sana, tapi prinsip pendidikannya. Tidak boleh, kalau bicara ilmu, maka tidak boleh ada diskriminasi. Makanya dengan dasar itulah saya dengan Pak Jokowi begitu ngotot semua anak yang tidak mampu harus sekolah dengan mendapatkan kartu Jakarta Pintar. Nah kami ingin terus disisir anak mana yang tidak memiliki kartu Jakarta Pintar. Lalu tahun ini saya kalau di kampung dulu sekolah,
almarhum bapak saya suka marahin saya begini. Tempat saya itu 93% Muslim. Saya masuk Trisakti, kalau bapak saya bayar uang kuliah pasti ngomel gini, udah kayak tape recorder, tiap kali datang puternya sama. Lu jangan sombong ya. Wah, kira-kira gitu bapak saya. Kamu jangan sombong ya. Di kampung kita banyak orang-orang lebih pintar daripada kamu, tahu nggak? Cuman nasibnya aja kurang baik, nggak jadi anak saya. Coba kalau anak saya, pasti lebih pintar dari kamu. Kamu nih nggak pintar-pintar amat, jadi sekolah yang benar. Memang saya nggak pintar-pintar banget. Saya itu nggak terlalu pintar, tapi saya juga nggak terlalu bodoh. Saya papan tengah, mainnya di tengah. Bapak saya selalu bilang begitu. Kenapa jadi turun? Teman-teman saya waktu SMA, saya tanya, kenapa kamu dulu sekolahnya rajin, sekarang tidak bagus? Dia jawabnya begini, karena percuma saya rajin, nggak mungkin saya kuliah. Kalau kamu kan anak tauke, bisa kuliah. Kalau saya nggak bisa. Makanya tahun ini, setelah kita agak lumayan bisa menjinakkan DPRD sedikit lebih baik gitu ya, kita hemat uang banyak. Tahun ini kalau anak pemegang KJP bisa kuliah diterima di perguruan tinggi negeri, kami DKI akan memberikan bantuan 18 juta setahun supaya cukup untuk kuliah. Nah, ini penting. Lalu apalagi yang saya belajar dari bapak saya suka bilang begini, gimana kita bisa ngalahkan orang barat kalau kita makannya saja tahu tempe, kagak pernah makan daging. Setahun lebaran makan daging cuma berapa potong. Dihitung, rata-rata orang Indonesia makan daging sapi ya, itu hanya 2 kilo per tahun. Satu orang. Itu pun termasuk orang kaya dibagi rata. Jakarta 5 kilo per tahun. Tapi termasuk yang makan di hotel restoran. Jadi orang miskin mana ada 5 kilo per tahun. Orang Argentina 16 kilo per tahun rata-rata. Orang Australia 14 kilo sama Amerika. Kita hanya 5 kilo per tahun. Itu pun buat orang kaya. Nah, jadi kami lagi merancang program. Nanti anak pemegang KJP 1 bulan boleh beli daging sapi sekilo, berarti setahun 12 kilo ya. Kalau dimakan mak bapaknya dicukai-cukai dikit masih 10 kilo lah, masih sama dengan orang Eropa, masih lebih tinggi daripada orang Malaysia 5,8 kilo. Tapi harga sapi kan 120 kilo, ini beku 85.000, tetap berat ya. 85.000 ya berat juga ya. Nah, kami lagi mau buat program, nanti kami jual hanya 39.000 sekilo untuk anak-anak yang pegang KJP, termasuk yang tinggal di rusun. Ayam 10.000 seekor. Kita lagi terus. Beras sudah baik, gula kami lagi coba, minyak goreng juga. Jadi kami ingin Bapak Ibu, makanan harus baik buat anak-anak. Semua anak-anak mesti sekolah. Lalu apa fungsi masjid? Ya tentu Bapak Ibu lebih tahu macam-macam. Tapi saya ingin kembali fungsi masjid seperti zaman Nabi Muhammad dulu. Dulu masjid itu betul-betul semua kegiatan, semua pelatihan itu di masjid. Sampai buat cerobong itu buat lihat rumah siapa yang berasap atau tidak dapurnya. Nah, hari ini kami membuat RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak, untuk mengetahui dari janin sampai lansia apa kebutuhannya. Tapi ngejar 267 saja butuh mungkin 2 tahun. Idealnya tiap RW ada 1 RPTRA supaya bisa mengetahui kondisi siapa yang membutuhkan. Nah, yang paling siap apa? Masjid. Masjid paling siap. Tokoh masyarakat kumpul, kita bisa dorong anak-anak. 12 tahun waktu saya jadi bupati, tempat saya Muslim 93%. Saya katakan, saya tidak suka kalau sekolah memaksa orang berpakaian jilbab tapi tidak mengajari untuk khatam Quran 12 tahun. Waktu umur 12 tahun.
Kalau dia mengerti ajaran Islam dengan baik, nggak usah dipaksa juga otomatis akan nanti secara normal dia merasa akan pakai. Tapi kalau dipaksa, saya marah, keluar dari sekolah, dicopot. Itu bagi saya mempermalukan Islam. Kalau belum ada panggilan ya jangan dicopot dong, betul nggak? Jangan pakai kan? Kalau Anda belum yakin belum ada panggilan jangan pakai. Tapi jangan pakai keluar sekolah Anda copot. Nah saya bilang nggak bisa. Ini pertama. Kedua, saya harap masjid bantu kami menemukan anak mana yang tidak sekolah, orang tua mana yang sakit. Zaman Nabi Muhammad masjid ini diajarin dagang loh. Diajarin dagang ini. Kita juga mau tahu siapa yang pengen usaha. Kami menyediakan 1 triliun rupiah setahun untuk bantuan modal. Tapi kami tidak tahu siapa yang mau dibantu. Makanya kami mendorong Bapak Ibu, uang dagang itu dimasukkan ke bank. Supaya apa? Supaya tahu arus kasnya kemana. Tapi kalau ke bank nyetornya kecil kan malu Pak. Nah kami lagi siapkan nanti ada orang tukang tagihnya bank. Ada bukti. Supaya pulang kerja malam bisa nyetor. Baru bisa ketahuan uangnya kemana. Nah kami juga membangun banyak rumah sekarang. Rumah sakit. Nanti tiap kecamatan masih ada rumah sakit. Untuk apa? Supaya Bapak Ibu itu kalau sakit keluarganya dekat. Saya dorong Bapak Ibu semua harus punya BPJS ya. Kalau nggak mampu beli premi, daftar di puskesmas, kami yang bayarin. Termasuk anak-anak, orang tua. Jangan sampai sakit mendadak. Nanti kena masuk 3 hari baru urus. 3 hari udah 7 juta. Bengek. Lebih baik ngurus sekarang dulu. Nah ini harapan saya nggak panjang lebar. Nanti saya kasih tausiah salah lagi. Biar yang kasih tausiahnya kita dengar lebih panjang. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Kita akan buka bersama, kita dengarkan tausiah supaya kita makin sadar hidup ini butuh Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu azan maghrib, tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Basri dari MUI Jakarta Utara. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Basri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutakathirah wa atayahul wafirah wa ayadahul bahirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail ballighu anni walau ayah wa ala alihi wa sahbihi nujumil huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat yang terhormat para bapak, para ibu, wabil khusus yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama, yang terhormat Bapak PLT Wali Kota Jakarta Utara Bapak Haji Wahyu Haryadi, yang saya hormati Bapak Camat Kelapa Gading Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khalid, Bapak Lurah Pegangsaan 2, yang terhormat Bapak Haji Abdul Buang, dan Bapak-Bapak Lurah se-Kecamatan Kelapa Gading, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 11 Maret, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat kepada kita, baik nikmat iman, Islam, sehat badan serta pikiran. Sehingga dengan demikian alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari ini menjelang maghrib kita dapat berkumpul
di halaman SMK 11 Maret ini dalam rangka berbuka puasa bersama dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan sebab kumpulnya kita ini akan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilipat curahkan kepada permata alam yang tidak ada tara bandingnya di sepanjang zaman, Rasul terakhir pembawa rahmat menebar hikmat, uswatuna wa qudwatuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat dan salam disampaikan pula kepada seluruh keluarga dan sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqamah, yang konsisten menjalankan ajarannya. Ibu-ibu, Bu, kayaknya haus banget, Bu. Mau, Bu, saya kasih air, Bu? Mau ya, tapi jangan diminum, ntar maghrib baru minum. Hadirin wal hadirat, sekarang kita berada pada hari ke-9 di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Dalam sebuah hadis yang panjang yang diceritakan oleh Sa'id bin Al-Musayyab yang berasal dari Salman, hadisnya marfu. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'an, wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa, wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa." Panjang hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, qad azallakum syahrun azim." Sebentar lagi akan datang bulan yang azim, bulan yang agung, bulan yang mulia. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelang datang Ramadan, sebagaimana kita menyambutnya bagaikan kedatangan seorang tamu agung dengan ucapan marhaban, selamat datang. Ibu-ibu yang biasa di majelis taklim udah hafal banget. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Jadi disambut dengan ucapan marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan agung. Atakum, kata Rasulullah SAW, sayyidus syuhur, telah datang kepada kamu bulan yang mulia, yang dikatakan sayyidus syuhur, bulan yang paling utama. Kalau dalam seminggu ada satu hari yang dikatakan sayyidul ayyam, bulan yang paling utama. Sayyid itu artinya tuan, yaitu hari Jumat. Dalam setahun 12 bulan ada yang dikatakan sayyidus syuhur, yaitu bulan Ramadan. Atakum Ramadan sayyidus syuhur, datang kepada kamu bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan. Famarhaban bihi wa ahlan, oleh karena itu kita sambut dengan ucapan selamat datang wahai bulan Ramadan. Jadi Ramadan adalah bulan azimun, bulan yang agung. Juga kata Rasulullah SAW, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Berkah dari rahmat kasih sayang Allah, berkah dari maghfirah ampunan Allah, dan berkah daripada itqun minan nar, pembebasan dari siksa neraka orang-orang yang berada di alam kubur. Itu selama bulan puasa diistirahatkan siksaan untuk mereka. Ini adalah bulan yang berkah. Itu dari segi agama semacam itu. Dan bulan Ramadan juga kalau kita lihat berkah sekali. Para pedagang, ada orang yang dagang cendol, cincau, es,
Itu kalau bulan-bulan lain dia berdagang dari pagi sampai menjelang maghrib, tidak habis dagangannya. Begitu datang bulan Ramadan, dia dagang dari jam 4 sore. Sebelum maghrib sudah habis, kita kehabisan, itu berkah. Di rumah kita, di meja makan, angkat tutup sajinya. Ini bahasa orang Betawi nih, Pak Gubernur, tutup saji itu yang menutupi ya lauk pauk kita. Begitu kita angkat, Masya Allah, lauk pauk, makanan, minuman yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Ini adalah keberkahan. Ini dikatakan syahrun mubarak, bulan yang berkah. Makanya kata Rasulullah SAW semacam itu, famarhaban ya ahlan wa sahlan wa marhaban ja'akum sahrus siyam bil barakat. Datang kepada kamu bulan Ramadan yang mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akrim bihi min zairin huwa'at. Oleh karena itu, hormatilah, muliakanlah kedatangan bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon nanti kasih tahu saya, kira-kira kurang 2 menit kasih instruksi biar saya jangan kebablasan. Ya, kalau tadi Pak Gubernur begitu supaya saya kebagian waktu, saya gitu juga. Ya, supaya nanti jangan Ustadz masih bicara aja orang udah maghrib gitu. Dan nanti akhirnya apa? Saya dimarahin lagi. Oleh karena itu tolong diinformasikan. Hadirin rahimakumullah. Ini bulan Ramadan syarat dengan pahala. Banyak ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan tidak ada di bulan lain. Bahkan kalau kita laksanakan ibadah itu pada bulan lain, kita mendapatkan rasa capek tetapi pahala kosong. Kenapa? Karena tidak disyariatkan. Ada orang yang beribadah nggak puas. Saya nggak puas kalau terawih hanya di bulan Ramadan saja. Habis, ntar lebaran saya terawih lagi. Suatu hal yang sangat hebat. Jadi dikatakan bahwa bulan Ramadan itu syarat dengan pahala. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Jangan panen pahala kita tidak kejar. Kita tidak isi dengan sebaik-baiknya. Umpamanya, ini tidak ada yang namanya pabrik. Tidak ada yang namanya rusun. Semua sawah. Dari sini sampai ke Tanjung Priok itu sawah. Itu kalau musim panen, orang yang rajin menuai, memetik padi, motong padi, selesai musim panen padinya banyak. Tetapi bagi mereka yang setiap hari kerjanya hanya ngukur balek, tahu nggak ngukur balek? Tidur melulu, orang-orang pergi motong padi dia tidur. Salah satu ikat pun tidak ada. Kenapa? Musim panen dia tidak motong, dia tidak rajin untuk menuai padi. Bulan Ramadan adalah panen syarat dengan pahala. Oleh karena itu mari. Ada di bulan Ramadan ini satu malam yang nilai pahalanya kalau kita ibadah pada malam hari itu sama dengan 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar, kalau kita biasanya nih nyebutnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, padahal Laila itu malam. Sama kayak jamaah haji. Jamaah haji dulu pulang haji dicerita, "Oh, ana ziarah." Ziarah kemana? Ke Gunung Jabal Uhud, ke Gunung Jabal Kubis. Padahal gunung dan jabal dia juga. Jabal ya gunung, hanya bahasa Arab. Seharusnya Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Begitu juga malam Qadar, Lailatul Qadar atau malam Qadar. Jadi kalau kita ibadah pada malam itu, nilai pahalanya bagaikan kita ibadah 1000 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 plus 4 bulan. Saya rasa umur kita jarang yang segitu sekarang. Jarang yang 83 tahun. 60 tahun, 70 tahun udah sempoyongan, ya. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah pernah bercerita pada sahabat-sahabat. Dulu ada seorang laki-laki Bani Israel. Dia tekun beribadah di malam hari, tahajud. Di siang hari melaksanakan puasa sunat dan memanggul senjata, pergi ke medan perang. Para sahabat merasa iri dengan cinta Rasulullah. Kan kalau orang-orang zaman dulu kan usianya ratusan tahun. Dengan kata lain, si laki-laki Bani Israel ini banyak sekali pahalanya. Kata Rasulullah, kamu jangan merasa khawatir. Karena umat saya walaupun usianya ma baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah, usia umat saya sekitar 60-70,
Tetapi masalah pahala tidak kalah dengan seorang laki-laki Bani Israel. Kenapa? Karena umat saya diberikan malam qadar. Pahalanya lebih bagus daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Jamaah rahimakumullah, hanya kita bertanya-tanya, kapan sih sebenarnya malam qadar itu? Nah, ini justru ini dirahasiakan. Rasulullah tidak menjelaskan. Kenapa? Karena kalau dikasih tahu malam keberapa, maka ibadah kita dicocol saja pada malam itu. Malam pertama tidak, 2, 3 tidak, 10 tidak. Pas malam 27 baru dia kumpul di masjid. Bahkan apa? Sebelum maghrib udah kumpul di masjid. Ngapain? Nunggu datangnya malam qadar. Ya nggak bisa dong. Kalau kita naik anak tangga, harus lewati anak tangga pertama, 2, 3, terus sampai 27 dan selanjutnya. Coba kalau dari anak tangga pertama langsung ke 27, nggak akan sampai, malah jatuh kita. Kaki patah, pala benjut. Nah itu benjut bahasa orang Jakarta Utara tuh. Benjol tuh Pak. Kenapa? Karena dari anak tangga pertama langsung ke 27. Dengan kata lain, untuk menggapai malam qadar itu dari malam pertama terus. Hanya ada indikasi Rasulullah SAW di bulan Ramadan beribadah tekun, tetapi tidak setekun pada malam-malam 10 terakhir. Kebalikan kita. Kita biasanya kalau malam 10 pertama itu masjid musola, alhamdulillah tuh sopnya sampai keluar-luar, bahkan sampai ke jalan, ganggu orang jalan. Begitu malam 10 kedua mulai maju. Ada kemajuan nih, ya, kemajuan sap. Apalagi sekarang nih. Kan ada Piala Dunia nih ya, bola nih. Oh, Masya Allah, itu gangguan buat kita. Ente mau terawih atau bola? Ente mau tahajud atau bola? Kan begitu. Ini gangguan buat kita sebenarnya. Kita harus sadar ini. Untuk menggapai malam qadar, ayo. Dan lebih giat lagi Rasulullah beribadat pada malam-malam terakhir yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ini yang diharapkan ada malam qadar. Hadirin, wabil khusus Bapak Gubernur, seorang sufi, Abu Yazid Al-Bastami, beliau mengatakan, seumur hidup saya mendapatkan 2 kali malam qadar. Dan terjadi pada tanggal 27 Ramadan, kata Abu Yazid Al-Bastami. Apakah selalu begitu? Wallahu a'lam. Ini pengalaman Abu Yazid, 2 kali tanggal 27. Hanya sayangnya ketahuan bahwa semalam adalah malam qadar, besok paginya. Kan sayang kalau besok paginya. Sekarang katakanlah, kalau malam ini ntar nih, malam qadar, besok paginya ada tanda-tanda alam. Apa? Dijelaskan oleh ulama. Tandanya adalah matahari bersinar terang, tapi tidak panas. Cerah sekali, nggak ada awan sama sekali, tapi nggak panas. Itu tandanya bahwa malam adalah malam qadar. Sayang, semalam kita ngorok aja dari sore. Sayang, tadi malam kita nonton bola, nggak sempet taraweh. Kata malam qadar, dah orang pegangsaan, dah, ya. Ditinggalkan sama Lailatul Qadar. Kan sayang. Ya sayang. Oleh karena itu ayo. Ini baru malam ke-10 ntar nih. Ya, mari kita gapai malam qadar. Abu Yazid juga secara matematis. Kenapa saya mengatakan malam qadar menurut saya malam 27? Dia mengatakan, coba Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Jam berapa ya kira-kira ya? 10 menit lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di sini malam qadar 3 kali disebut dalam surat itu. Dan Lailatul Qadar, entar di rumah kita buka Al-Quran, jangan sekarang, jangan buka HP, entar kalau buka HP nggak dengerin saya ngomong. Kita lihat buka surat Inna Anzal, itu Lailatul Qadri hurufnya ada 9. Disebut 3 kali, 9 kali 3, 27. Itulah Abu Yazid Al-Bastami secara matematis. Ya rasional juga sih. Tapi biar bagaimanapun tetap saja kita ibadah dari malam pertama. Karena kalau tidak, bagaikan naik anak tangga dari 1 langsung loncat ke anak tangga 27. Nggak sampai ke 27, anak tangga 27 jatuh kita. Nah oleh karena itu ayo.
Bukan berarti begadang semalam suntuk, bukan ya. Yang kalau begadang semalam suntuk besok nggak bisa dagang dong, nggak bisa ngajar dong, nggak. Nah, itu. Ya, sebentar lagi maghrib. Nah, berarti itu udah ada isyarat itu. Isyaratnya apa Ustaz Basri? Sampai di sini aja. Nah, jadi yang terakhir kata Rasulullah, wa man taqarraba bi khaslatin minal khair, orang yang melaksanakan ibadah sunnah, kaman ada fardhatan fi ma siwa, pahalanya bagaikan dia beribadah yang fardu yang wajib. Kita sholat sunat taraweh, sholat sunat witir, qobliyah, ba'diyah, itu nilainya kayak kita sholat fardu. Kita mengeluarkan sedekah, itu bagaikan kita mengeluarkan zakat. Makanya kalau orang-orang kaya nih yang muslim, dia mengeluarkan zakat mal padahal seharusnya besok lebaran, tapi dia sekarang keluarkan. Harusnya besok lebaran, tapi dia keluarkan sekarang. Kenapa? Karena sudah ada satu sebab. Kan kalau zakat itu harus ada haul, ada nisab. Haul itu harus setahun. Nisab itu adalah kadar minimal. Kadar minimal dia sudah dapatkan, haul belum, boleh. Kenapa? Ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda, maka dikeluarkan zakat malnya di bulan puasa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo. Yang merasa berkewajiban zakat mal, ayo. Bulan Ramadan, jangan nunggu besok Syawal. Itu pahala berlipat ganda. Dan waman adda fihi faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Siapa-siapa yang melaksanakan ibadat yang fardu bagaikan 70 kali dia laksanakan. Isya sekali bagaikan 70 kali di bulan lain. Maghrib sekali bagaikan 70 kali di bulan lain. Maka saya katakan Ramadan adalah syarat dengan pahala. Ayo, jangan kita berleha-leha, jangan kita malas untuk beribadah. Datang ke mushola, datang ke masjid untuk beribadah, tadarus Al-Quran, memberikan takjil, buka puasa bersama, itu pahalanya besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa mungkin cukup, Pak Gubernur, mohon maaf, dan yang lain-lainnya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapat. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salli 'ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qudil arwah ghidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana qiyamana ruku'ana sujudana وتخشعنا تضرعنا تعبدنا تمن تقصيرنا يا الله يا الله يا الله رب العالمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.
Ketua KPK bilang bahwa tidak menemukan indikasi ini. Ya saya kira udah dijelaskan Ketua KPK, itu aja ya saya kira. Pak, muncul 7 tokoh Muslim untuk menantang Pak Ahok. Yuk, Hah? udah, yuk. Nggak tahu tadi. Pak Golkar hari ini resmi Pak, secara resmi. Oh gitu Pak, Golkar dengan Nasdem kan udah cukup Pak fungsinya Pak. Bapak akan pilih koalisi itu atau PDIP? Saya nggak tahu, ini tergantung teman Ahok untuk mereka diskusi ya. Yuk, udah jalan yuk. Juga Pak, apa sih Pak? Menurutnya kelompok Bapak? Yuk Bang, awas Bang. Aku belum mikir. Bang, awas Bang. Dulu kan kita kan hanya berpikir kan teman-teman Ahok khawatir saya nggak bisa ikut, itu aja kan. Kalau Nah sekarang saya mau tanya sama mereka maunya gimana. setelah ini, setelah mendapat dukungan dari parpol, Iya saya nggak tahu. ditinjau ulang berarti Pak ya? Saya nggak tahu, mereka ya putusin. Berarti kalau mereka bersedia juga Pak Ahok bakal maju lewat parpol Pak? Ya tergantung mereka aja maunya apa. Nyangkut ke kaki sendiri nanti. Berarti tambah Golkar berarti Bapak udah Udah yuk. Nanti kita ada apa namanya prinsip TKD yang PNS yang tidak masuk misalkan aku sakit 900.000 dikurangi, kemudian yang alfa 117 lah. Pokoknya gini prinsipnya, TKD itu berdasarkan kinerja. Kalau kamu nggak masuk kerja, ada kinerja nggak? Tapi kamu juga mesti jaga kesehatan kamu. Itu ukurannya dari mana sih Pak? Ada KPI, ada pengurus masjid. Oh, belum ya. Ayo. Yang mau foto kameranya mana? Ini P. Berapa ya? Udah masuk dari sana.